Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan multimeter analog. Di sini saya mengambil atau menyadur dari slide yang dibuat oleh Pak Ivan Adesmansyah ya, instruktur dari BLK Kota Palembang. Jadi mohon izin saya menggunakan slide dari Pak Ivan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan multimeter analog. Memang saya perlu menjelaskan ya, karena memang untuk alat ukur listrik yang paling mungkin butuh sedikit konsentrasi untuk menggunakan alat ukur tersebut ya, adalah multimeter analog. Kalau menggunakan multimeter yang lain, misalnya menggunakan multimeter yang digital, mungkin kita mudah ya, sangat mudah untuk menggunakannya. Cukup untuk mengatur skalanya, apakah skalanya di hambatan, ohmmeter, di ampermeter maupun di voltmeter, baik AC maupun voltmeter yang DC. Kemudian hasil pengukurannya pun bisa langsung kita baca lewat displaynya. Tapi kalau menggunakan multimeter analog itu agak sulit untuk membacanya kalau memang belum terbiasa untuk menggunakan multimeter analog ya, karena hasil pengukurannya itu berupa jarum penunjuk yang mungkin kita belum paham gitu ya. Bagi yang belum mengerti, belum paham betul bahwa jarum penunjuk itu nanti akan menunjukkan angka. Nah, di situ adalah hasil pengukurannya. Tapi untuk orang awam biasanya sulit untuk bisa mengetahui ini angka terukurnya berapa gitu ya kalau menggunakan multimeter analog, karena yang ditampilkan bukan angka tapi penunjukan jarum. Jadi memang perlu teknik tersendiri untuk bisa menggunakan multimeter analog. Baik, secara garis besar alat ukur listrik ya untuk mengetahui besaran listrik mau baik itu direct current atau DC maupun AC, misalnya adalah tegangan, kemudian arus, resistansi, daya, faktor kerja, frekuensi maupun frekuensi yang kita gunakan menggunakan alat ukur listrik. Awalnya dipakai alat-alat ukur listrik yang analog dengan penunjukan jarum dan membaca dari skalanya. Untuk saat ini banyak dipakai alat ukur listrik yang digital yang lebih praktis dan hasilnya tinggal membaca pada layar displaynya saja. Bahkan dalam alat ukur listrik dapat digunakan untuk mengukur beberapa besaran ya. Dalam satu alat ukur itu kita bisa melihat beberapa nilai besaran. Misalnya adalah besaran AC maupun DC, arus listrik DC maupun AC, resistansi yang kita sebut sebagai multimeter. Bahkan untuk saat ini juga ada ya, kita bisa mengetahui nilai daya gitu ya, nilai daya listrik dari alat ukur wattmeter yang digital, di mana kita bisa tahu arusnya berapa gitu ya, tegangannya berapa, kemudian dayanya berapa sampai ke faktor dayanya itu berapa. Itu bisa kita tahu. Untuk sekarang itu ada wattmeter yang menggunakan wattmeter digital yang kita bisa tahu parameter arus, tegangan, daya sampai ke faktor kerjanya atau faktor dayanya. Kalau dari istilah atau definisi ya, kalau alat ukur adalah perangkat untuk menentukan nilai atau besaran dari kuantitas atau variabel. Dari akurasinya adalah kedekatan alat ukur membaca pada nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur. Kemudian kepresisian itu adalah hasil pengukuran yang dihasilkan dari proses pengukuran atau derajat untuk membedakan suatu pengukuran dengan lainnya. Kepekaan, yaitu adalah rasio dari sinyal output atau tanggapan alat ukur, perubahan input atau variabel yang diukur.
Resolusi adalah merupakan perubahan terkecil dari nilai pengukuran yang mampu ditanggapi oleh alat ukur. Kemudian kesalahan itu merupakan angka penyimpangan dari nilai sebenarnya dari variabel yang diukur. Itu adalah parameter-parameter yang biasa digunakan dalam pengukuran listrik ya. Istilah-istilah yang digunakan dalam pengukuran listrik. Ini ada sistem satuannya ya. Kalau panjang satuannya depa, kemudian kalau massa gitu ya, pikul, waktu adalah sekejap mata. Kemudian itu sistem tradisionalnya. Kemudian untuk yang sistem besaran internasional, panjang itu satuannya meter, simbolnya M, kemudian massa satuannya kilogram, simbolnya kilogram ya, kg gitu ya. Kemudian waktu itu satuannya detik, satuannya adalah S atau second. Kemudian arus listrik itu satuannya adalah ampere dengan simbol adalah A. Temperatur itu satuannya adalah Kelvin dengan simbol adalah K gitu ya, K. Kemudian tegangan itu satuannya adalah volt dengan simbol adalah V. Kemudian untuk hambatan itu satuannya adalah ohm, ya simbolnya ohm ya, bentuknya seperti ini kalau ohm. Mohon maaf kalau tidak terlihat. Jadi seperti ini kalau ohm satuannya adalah seperti ini. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, baik. Ini adalah perkalian satuan. Kalau tera, ini langsung saya cepatkan saja ya. Kalau besarannya tera berarti 10 pangkat 12, kalau giga adalah 10 pangkat 9, kalau mega adalah 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, hekto 10 pangkat 2, deka 10 pangkat 1, desi adalah 10 pangkat min 1, senti 10 pangkat min 2, mili 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9, piko 10 pangkat min 12, femto 10 pangkat min 15, atau 10 pangkat min 18. Oke, secara definitif alat ukur listrik analog adalah merupakan alat ukur generasi awal dan sampai saat ini masih digunakan. Bagiannya banyak komponen listrik dan mekanik yang saling berhubungan. Jadi terdiri dari komponen listrik dan komponen mekanik. Bagian listrik yang penting adalah magnet permanen, tahanan meter, dan kumparan putar. Sedangkan bagian mekanik meliputi jarum penunjuk, skala, dan skrup untuk mengatur jarum penunjuknya. Jadi di sini ya, ada jarum penunjuk, kemudian ada skala pengukuran gitu ya, kemudian ada skrup pengaturnya, jadi ada di sini skrup pengaturnya ya, di sini. Kemudian, nah kalau multimeter analog ini banyak digunakan, ya banyak digunakan untuk pekerjaan kelistrikan dan bidang elektronika. Kemudian multimeter memiliki 3 fungsi pengukuran. Yang pertama adalah sebagai voltmeter, alat ukur tegangan untuk mengukur tegangan AC dengan batas ukur 0 sampai 500 volt. Kemudian untuk sebagai pengukuran tegangan DC dengan pengukuran tegangan DC dengan batas ukur 0 sampai 0,5 volt dan 0 sampai 500 volt. Untuk alat ukur arus atau ampermeter untuk arus listrik DC dengan batas ukur 0 sampai 50 ampere dan 0 sampai 15 ampere. Pengukuran arus listrik bolak-balik atau alternating current itu bisa sampai 0 sampai 15 ampere. Sedangkan untuk nilai tahanan yang diukur pada multitester atau ohmmeter bisa sampai batas ukur 1 ohm sampai 1 mega ohm.
ini adalah bagian-bagian dari multimeter analog. Ya, misalnya di sini adalah covernya, cover meternya, skalanya adalah di sini, pointernya adalah di sini gitu ya, pointer jarum ya, jarum penunjuknya adalah di sini. Kemudian ini skrup untuk kalibrasinya. Ini yang dimaksud dengan skrupnya itu yang ini ya, rekan-rekan ya. Artinya kalau misalnya jarum penunjuknya itu agak menyimpang dari garis nolnya, maka bisa dibetulkan melalui penyesuaian pada skrup di sini dengan cara diputar ke kanan dan ke kiri sampai jarumnya itu tepat menunjuk ke angka 0. Kemudian kalau skrup yang ini adalah untuk kalibrasi tegangan dan arus, sedangkan untuk knob yang ini ya, ini adalah knob adjuster atau penyesuai untuk nilai hambatan. Biasanya yang paling atas ya nilai hambatan. Itu caranya nanti probe warna hitam dan merah kita tempel jadi satu. Kemudian dia jarumnya akan bergerak. Kalau jarumnya bergerak melewati dari nilai nolnya di sebelah sini, maka knob ini akan diputar sedemikian rupa sampai jarum penunjuknya itu tepat menunjuk di angka 0 di sebelah sini. Itu cara untuk mengukur atau melakukan kalibrasi ya menggunakan multimeter analog. Nah, di sini. Nah, ini untuk yang untuk kalibrasi yang tegangan maupun arus, sedangkan knob yang ini adalah untuk kalibrasi nilai hambatan. Sedangkan ini adalah selektor untuk skala ya, skala batas ukur ya, batas ukurnya. Di sini untuk mengatur skala batas ukur yang digunakan tergantung dari penggunanya. Sedangkan ini adalah test lead storage space ya di sini. Kemudian panelnya, ini panelnya. Kemudian ini ada finger guard gitu ya. Ini probe-nya ya, probe warna merah dan hitam. Ya ini adalah test probe-nya. Nah, ini adalah bagian dari multitester. Nah, untuk skalanya di sini kita menggunakan untuk contohnya nilai hambatan itu yang paling atas ya, rekan-rekan. Untuk nilai hambatan itu ada di paling atas. Kemudian untuk biasanya kita mengatur atau kita mengukur nilai tegangan, baik itu tegangan bolak-balik maupun tegangan searah, dan arus searah biasanya yang kita ukur menggunakan analog. Itu kita pakai skala yang paling bawah dengan batas ukur maksimal yaitu 250, 50, dan 10. Ya, terserah rekan-rekan mau pakai skala yang mana. Ya, saran saya nanti ketika teman-teman mengukur akan lebih mudah itu kalau teman-teman mencocokkan dengan batas ukur pada selektornya ya. Kalau misalnya menggunakan selektor batas ukur yang di 250, maka skalanya lebih baik yang dipilih yang 250 gitu. Kalau misalnya selektornya diatur di 50, sebaiknya batas ukur maksimalnya di 50 seperti itu. Ini adalah untuk mengukur nilai hambatan ya, ohmmeter, sedangkan ini untuk mengukur tegangan dan arus searah maupun arus tegangan bolak-balik. Ya, ini yang di bawahnya ini. Bisa mengukur arus atau tegangan searah dan tegangan yang bolak-balik. Nah, ini yang ada di bawah. Kemudian bagaimana cara mengukur tegangan? Ya, yang pertama adalah garis berlekuk menandakan arus bolak-balik ditemukan pada rangkaian listrik rumah tangga. Biasanya kita untuk rangkaian listrik perumahan menggunakan tegangan standar PLN satu fasa yaitu 220 volt. Simbolnya adalah seperti ini ya rekan-rekan. Simbolnya adalah yang saya lingkar ini. Nah, ini adalah simbol dari tegangan bolak-balik. Jadi simbolnya itu seperti ini. Garis lekuk. Nah, seperti ini menandakan ini adalah tegangan atau arus bolak-balik.
Nah, kemudian kalau misalnya ada tanda seperti ini, garis lurus, kemudian ada garis putus di bawahnya seperti ini adalah simbol dari tegangan atau arus yang searah. Nah, pengaturan untuk menguji voltase dalam rangkaian AC umumnya ditandai dengan V, kemudian ada garis lekuk seperti ini gitu ya. Ini menandakan tegangan bolak-balik. Kemudian kalau ACV itu menunjukkan tegangan bolak-balik juga, ini sama ya. ACV maupun VAC itu menunjukkan ini volt alternating current atau di sini alternating current volt, sama saja ya. Jadi tegangan bolak-balik. Sedangkan untuk menguji voltase pada rangkaian DC, maka diatur multimeter pada seperti ini, V, terus ada garisnya atau ada garis terputus-putus 3 seperti ini adalah tegangan DC gitu ya. Atau DCV seperti ini sama, ini adalah simbol dari tegangan DC. Atau VDC seperti ini sama, ini adalah simbol dari tegangan DC. Oke. Untuk mengukur tegangan, cara mengukur tegangan AC adalah pertama, atur posisi skala saklar selektor ya di ke DC volt ya. Atur posisi saklar selektornya di DC volt atau DCV. Kemudian pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Misalnya, tegangan yang mau saya ukur adalah tegangan 6 volt, maka putar saklar selektornya ke 12 volt. Jadi lebih besar ya, 12 volt ini lebih besar daripada 6 volt. Sebagai catatan, kalau misalnya teman-teman mengukur suatu tegangan tapi nggak tahu tegangannya itu besarannya berapa, maka saya sarankan untuk rekan-rekan memilih selektornya yang tertinggi. Ya, misalnya di multitester analognya rekan-rekan itu selektor yang tertinggi skalanya ada di 1000 volt, maka pilihlah yang 1000 volt. Ini gunanya untuk menghindari terjadinya kerusakan pada multitester kalau ternyata yang kita ukur termasuk tegangan yang tinggi ya, lebih tinggi dari yang normal. Yang ketiga adalah hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe warna merah itu ke terminal positif, kemudian yang probe warna hitam itu ke terminal negatif. Dan berhati-hati jangan sampai terbalik, jadi tidak boleh terbalik. Kemudian baca hasil pengukuran di displaynya multimeter. Kalau untuk mengukur tegangan alternating current atau tegangan bolak-balik, sama ya. Yang pertama adalah atur posisi saklarnya di selektor ACV atau alternating current voltage. Kemudian pilih skala selektornya di perkiraan tegangan yang akan diukur. Misalnya, saya mau mengukur tegangan 220, maka selektor skalanya harus diatur lebih besar daripada 220 volt, misalnya 300 volt. Sama dengan tegangan DC tadi, kalau misalnya saya ingin mengukur tegangan yang saya tidak tahu tegangan yang saya ukur itu besarannya berapa volt, maka saya wajib untuk mengatur skala selektornya di skala selektor yang tertinggi, misalnya di 1000 volt AC gitu ya, untuk menghindari terjadinya kerusakan pada multimeter kalau seandainya tegangan yang saya ukur ternyata tinggi gitu ya dari perkiraan gitu ya. Misalnya saya nggak tahu ini tegangan apa, tegangannya berapa volt gitu. Kalau saya pakai skala 220, nanti jarumnya akan menunjuk dengan keras gitu ya, maksudnya melebihi dari skalanya, batas ukur maksimalnya. Jadi khawatirnya akan terjadi kerusakan pada multitester. Nah, jadi saya atur skalanya di 1000 volt yang tertinggi. Kemudian saya
tempelkan probe yang warna merah ke fasanya, kemudian probe warna hitam ke netralnya. Kalau terukur 380, nah berarti kan dia 380 tegangannya masih di bawahnya skalanya 1000 volt, sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada multimeternya. Kemudian probe yang warna merah gitu ya, yang warna merah ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC sebenarnya tidak ada polaritas negatif dan positif, artinya mengukur kebalik pun tidak ada masalah. Jadi yang tidak boleh terbalik itu kalau kita mengukur tegangan DC ya, tapi untuk mengukur tegangan AC itu terbalik tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Tapi biasanya orang kalau mengukur menggunakan multimeter analog yang tegangan AC yang fasanya nanti dapat yang merah, yang netralnya dapat yang hitam. Dari mana kita bisa tahu fasa dan netralnya itu kan kita bisa deteksi dari test pen gitu ya. Kemudian yang keempat adalah baca hasil pengukuran pada display multimeter. Nah, bagaimana cara mengukur arus? Caranya adalah kita atur skala selektornya pada DCA seperti ini ya. Biasanya ada tulisan di sini DCA gitu ya. Kita atur skalanya pada DC ampere, kemudian pilih skala yang sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Jika arus yang akan diukur adalah 100 mA, maka putarlah saklar selektor ke 300 mA. Lebih besar ya daripada besaran yang diukur. Jika arus yang diukur melebihi dari skala yang dipilih, menyebabkan sikring dalam multimeternya akan terputus. Jadi proteksinya akan terputus karena ternyata arus yang diukur melebihi dari skala yang dipilih. Jadi kalau sudah terlanjur sikringnya putus, yang kita harus lakukan adalah mengganti sikringnya atau fuse-nya. Caranya dengan melepaskan bodi dari multimeternya, kita copot bodinya. Nah, di situ nanti akan kelihatan fuse ya yang sudah rusak. Maka kita ambil fuse yang rusak dan kita ganti dengan fuse yang baru ya dengan spesifikasi yang sama. Kemudian putuskan jalur catu daya power supply yang terhubung ke beban. Karena kita akan mengukur arusnya itu berbeda dengan tegangan ya. Kalau kita mengukur arus itu secara seri, jadi harus diseri dengan beban. Jadi nanti probe yang warna merah tempelkan ke sumber, kemudian atau yang terdekat sebelum beban. Kemudian yang warna hitam itu tempelkan dekat dengan beban, sehingga nanti antara multimeter dengan bebannya itu akan seri. Nah, di situ kita bisa mengukur besaran nilai arusnya. Kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putus tersebut atau dirangkai secara seri ya antara multimeternya dengan bebannya. Kemudian probe warna merah ke output tegangan positif, sedangkan probe warna hitam itu menuju ke beban ataupun rangkaian yang akan kita ukur. Kemudian baca hasil pengukuran di display multimeternya. Nah, kalau untuk mengukur hambatan, ya, caranya adalah pertama dengan mengatur posisi saklar selektornya itu di ohmmeter. Di ohmmeter di sebelah sini ya. Biasanya ini ohmmeternya ada di sebelah sini. Kemudian pilih skalanya sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali dengan tanda X atau kali gitu ya. X atau kali, ini adalah kali gitu ya, khusus untuk multimeter analog. X ini artinya adalah kali, misalnya kali 1, kali 10, ya kali 10K, kali 1K, dan sebagainya. Kemudian hubungkan probe ke komponen resistor, tidak ada polaritas, jadi boleh terbalik. Kalau mengukur resistor boleh kebalik ya.
Kecuali rekan-rekan misalnya mau mengukur dioda gitu ya, mengukur dioda berapa nilai ohm diodanya, itu tidak boleh terbalik. Artinya ya sebenarnya teman-teman bisa mengukur secara forward atau reverse gitu ya untuk mengukur dioda. Tapi untuk mengukur resistor itu boleh terbalik. Kemudian baca hasil pengukuran pada display multimeternya. Nah, ini adalah jenis-jenis pengukurannya. Apakah kita mau mengukur tegangan, mengukur arus, maupun mengukur nilai hambatan. Seperti yang sudah saya sampaikan, ya, bahwa kalau kita mengukur arus harus diukur seri seperti ini rekan-rekan. Tapi kalau kita mengukur nilai tegangan, maka harus kita sambung secara paralel terhadap objek yang kita mau ukur. Contoh di sini ya, gambar yang paling kiri di sini. Gambar yang paling kiri ya. Di sini kan ada sumber tegangannya, kemudian ini ada beban. Nah, semisal saya mau mengukur tegangan pada beban di sini, maka saya akan pasang multitesternya itu secara paralel terhadap beban di sini. Nah, dengan demikian saya bisa mengukur berapa nilai tegangannya. Tapi kalau saya ingin mengukur berapa nilai arusnya, maka saya akan mengukur secara seri. Jadi, dari sumber tegangan masuk ke probe warna merah dulu atau yang positif dulu, sedangkan negatif dari multitesternya nanti nyambungnya ke beban seperti ini. Jadi disambung secara seri. Sehingga saya bisa mengetahui berapa nilai arusnya. Jadi bisa ketahuan ya rekan-rekan di sini kita memasang secara paralel untuk mengukur tegangan, sedangkan untuk mengukur arus di sini kita menggunakan ampermeter atau multitester dengan dipasang secara seri. Sedangkan untuk mengukur nilai hambatan, kita bisa memasang multitesternya itu misalnya positifnya di sini dan negatifnya ada di bawah seperti ini. Dan terbalik pun tidak ada masalah ya karena resistor itu sebenarnya tidak memiliki polaritas atau tidak memiliki kutub positif dan negatif. Artinya dipasang dengan multitester secara terbalik pun tidak ada masalah. Nah, cara membaca jarum penunjuk. Nah, di sini teman-teman tadi sudah saya sampaikan untuk mengukur nilai hambatan itu pilih yang paling atas sendiri. Sedangkan untuk mengukur nilai tegangan maupun arus itu pilih nilai yang paling bawah yang di sini ya. Ada yang 10, ada yang 50, ada yang 250. Ini adalah yang dinamakan dengan skala maksimum atau SM. 10, 50, dan 250. Yang di ujung sini, ini maksudnya adalah skala maksimum. Nah, cara membaca jarum penunjuk, kalau kita memilih skala maksimum misalnya 250, maka yang kita perhatikan adalah deretan sebelah sini rekan-rekan ya. Dari 0, 50, 100, 150, 200, sampai 250. Silakan di antara skala maksimum ini yang mau dipilih berapa. Ada yang 250, ada yang 10, ataupun ada yang 50. Nah, misalnya saya memilih yang 250 ya. Di sini kan saya milihnya yang skala maksimumnya 250. Nah, misalnya batas ukur yang saya gunakan adalah 250 volt AC karena saya sedang mengukur tegangan AC 220 ya. Yang saya ingin ukur adalah tegangan 220 volt AC. Maka skala selektornya saya atur di 250. Kemudian probe warna merah saya tempel ke satu kutub, satu kutub. Kemudian kutub yang lainnya saya tempel ke probe warna hitam gitu ya, seperti ini jadi. Nah, ini semisal ini bolak-balik. Jadi misalnya kalau tegangannya bolak-balik, ini kalau probe-nya itu misalnya terbalik tidak ada masalah.
Jadi misalnya merahnya di sini, hitamnya di sini. Jadi yang penting pengukurannya dilakukan secara paralel. Nah, misalnya hasil pengukurannya adalah seperti ini. Jarum penunjuknya menunjuk ke garis yang ini ya, garis yang ini. Nah, pertanyaannya, berapakah hasil pengukurannya? Yang pertama kita harus tahu adalah eh, stripnya ini menunjuk ke angka berapa gitu ya. Kalau ke sini kan ke 200 ya, artinya ini 200 volt gitu ya, atau 200. Kalau ke sini adalah 250. Nah, setiap stripnya ini, kenaikan stripnya ini akan bertambah nilainya berapa. Jadi kita harus tahu setiap eh, stripnya ini bertambah, maka nilai bertambahnya itu sebesar berapa. Nah, kita harus tahu besaran stripnya itu berapa. Yang dimaksud dengan strip itu garis merah seperti ini rekan-rekan ya. Ini namanya strip. Ya, per stripnya itu bertambah nilai berapa. Itu harus kita tahu. Caranya adalah eh, angka maksimum dikurangi dengan angka minimum dibagi jumlah stripnya. Misalnya angka maksimumnya adalah 250, angka minimumnya adalah 200, dan jarum penunjuknya itu menunjuk di tengah-tengah antara 250 dan 200. Berarti nilai stripnya itu adalah sebesar 250 dikurang 200 dibagi jumlah stripnya. Jumlah stripnya itu dari 200 ke 250 itu adalah 1, 2, 3, 4. Ini yang menunjuk garis jarumnya ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah stripnya dari mulai angka 200 ke 250 adalah sebanyak 10 strip. Maka berapakah nilai stripnya? 250 kan, tadi angka maksimumnya adalah 250, dikurang angka minimumnya 200, dibagi jumlah stripnya adalah 10. Menghasilkan 5. Artinya setiap penambahan satu strip itu bertambah angka 5. Nah, seperti ini. Ini kan 200 ya, angkanya tepat di 200. Kalau misalnya jarumnya nunjuk ke sini, berapa angkanya jadinya? Itu ada penambahan 5 kan, tadi kan hasil perhitungannya adalah sama dengan 5 ya. Nah, ini 5 ini. Berarti setiap penambahan satu stripnya itu akan bertambah nilai 5. Jadi di sini 200 nih. Nah, di sini 200 kan. Kemudian di strip penambahan strip berikutnya ini bertambah jadi 205 gitu karena ditambah 5. Per stripnya itu ada penambahan 5. Kemudian di strip yang ini bertambah jadi 210. Di strip yang ini bertambah jadi 215 ya. 210, 215. Di sini yang tepat di jarumnya adalah 220. 220. Kemudian ketika nambah strip di sini adalah 225. Jadi setiap penambahan strip itu nambah 5, 5, 5 gitu ya, ditambah 5. Jadi setiap penambahan di sini bertambah lagi dari 225 jadi 230. Strip yang di sini menjadi 235. Strip yang di sini jadi 240, di sini 245 sampai di sini titik di sini adalah 250. Jadi pas ya dari 200 ke 250. Nambahnya itu adalah 5. Nah, kemudian batas ukur kita ingat ya, batas ukur yang kita pakai adalah 250. Nah, baru kita lakukan perhitungan. Tegangan yang terukur adalah batas ukur dibagi skala maksimum dikalikan dengan angka pada jarum penunjuk. Ya. Di sini batas ukurnya kan 250 ya. Di sini batas ukurnya kan kita pakai yang 250. Masukkan 250 di sini. Jadi di sini saya masukkan 250. Kemudian
dibagi nilai skala maksimum. Nah, skala maksimum yang dipakai itu berapa? Ya, di sini nih yang ini 250 itu adalah skala maksimumnya. Nah, 250 masukkan di sini 250 sebagai skala maksimumnya ini. Dikalikan dengan angka pada jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuk tadi kan menunjuknya ke strip yang sebelah sini. Di mana strip yang sebelah sini itu angkanya ya dari 200 bertambah 205 bertambah 210 bertambah 200 215 ya sampai menuju ke angka 220. Berarti jarum penunjuknya menunjuk ke angka 220. Sehingga 250 batas ukurnya dibagi 250 dari skala maksimumnya dikalikan dengan 220 jarum penunjuknya itu menghasilkan 250 dibagi 250 adalah 1, 1 dikalikan 220 hasilnya adalah 220 volt, satuannya volt. Karena batas ukur yang kita pakai adalah volt. Volt DC atau AC. Kalau teman-teman lihat di sini adalah ACV gitu ya, berarti tegangan volt AC atau alternating current. Artinya tegangan yang terukur adalah 200 volt bolak-balik. Ya, itu. Jadi yang terukur oleh jarum penunjuk pada multimeter analog adalah sebesar 220 volt AC. Nah, kemudian ini adalah beberapa kelebihan dari multimeter analog ya. Pertama, mudah untuk membaca nilai rata-ratanya, kemudian perubahan nilai dalam siklus yang pendek, kemudian multimeter digital tidak memberikan nilai yang stabil ya, sedangkan analog cenderung lebih stabil, kemudian tidak perlu catu daya operasi kecuali untuk rentang resistensi termasuk model yang EM7000 mengintegrasikan amplifier dan CX56A mengintegrasikan osilator dan 0 terhadap pusat fungsi. Kemudian cocok untuk penilaian berdasarkan intuisi. Nah, pertimbangan untuk memilih multimeter itu apa saja ya? Pertama, kehandalan, artinya dia tahan gitu ya, tahan terhadap kondisi di lapangan. Kemudian memiliki fuse, jadi memiliki proteksi sehingga jika terjadi kesalahan ukur tidak menyebabkan multimeter itu menjadi rusak karena ada fuse-nya di situ ya. Kemudian akurasinya tinggi, kemudian dilengkapi dengan cover untuk multitester, kemudian baterainya lebih hemat, kemudian mudah digunakan, dan harganya tentu saja harus terjangkau. Ya, tips yang harus diperhatikan saat membeli multimeter analog adalah jangan terpacu pada merek tertentu ya. Setiap merek itu multitester mempunyai klaim terbaik, maka jangan dijadikan acuan. Walaupun merek terkenal dan harganya mahal, kadang juga kadang juga benar gitu ya. Kemudian coba sebelum digunakan pindah saklar ke nilai kali 10, kemudian tempel perup warna merah dan hitam, tunggu jarum bergerak ke kiri dan kanan, dan langsung stop atau berhenti. Jangan pilih multimeter yang jarumnya bergoyang atau tidak stabil. Kemudian lakukan pengetesan di tempat sebelum barang dibawa pulang. Artinya kalau rekan-rekan membeli multitester, dites dulu ya, dikalibrasi dulu. Minta pelayan tokonya untuk mengecek nilai resistor 10 ohm, 100 ohm, 10 kilo, 100 kilo. Kemudian ubah saklar posisi kali 1 untuk nilai R 10 ohm kali 10 untuk digunakan pada pengukuran 100 ohm, untuk saklar posisi kali 1K dan sebagainya ya, untuk mengukur resistor 10K
dan saklar posisi 10K untuk mengukur R 100K. Amati jarum harus menunjuk ke angka yang tepat. Tes multitester untuk tegangan 220 ya, karena yang terdekat adalah tegangan 220, yang paling dekat dengan kita kan adalah tegangan PLN yang 220 ya. Dan untuk tegangan yang DC 9 volt itu menggunakan baterai. Jadi untuk mengetes tegangan AC-nya bisa kita mengukur stop kontak, apakah tegangannya 220, apakah jarumnya menunjuk ke angka 220 gitu. Kemudian kalau misalnya untuk mengukur DC itu gimana? Ya kita ambil contoh satu baterai, misalnya tegangannya 9 volt, diukur tegangannya berapa gitu. Apakah sesuai nggak jarumnya menunjuk ke angka yang sesuai dengan angka yang tertera pada baterai gitu. Itu untuk mengetes multitesternya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.